Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Sifwa Sadela Putri dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini ingin menjelaskan tentang perkembangan Islam di Asia. Di Asia ada beberapa negara, ada Korea, Taiwan, Cina, dan Jepang. Pertama ada di Asia, yaitu negara Cina. Cina merupakan negara terluas di Asia Timur. Secara geografis, Cina terletak di kawasan timur dan berhadapan dengan Samudra Pasifik. Negara Cina berbentuk republik. Batas-batas negara Cina yaitu di sebelah utara ada negara Mongolia, di selatan ada negara Nepal, India, Laos, dan Vietnam. Di timur ada negara Korea, di barat ada negara Pakistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Kazakhstan. Untuk sementara, wilayah perairan Cina berbatasan langsung dengan 8 negara, yaitu Korea Selatan, Korea Utara, Jepang, Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam. Strategi masuknya Islam di Cina. Ada 2 jalur utama penyebaran Islam di Cina, yakni jalur darat atau biasa disebut dengan jalur sutera. Lalu ada jalur laut melalui pelayaran alias jalur lada. Selain utusan Khalifah Utsman, masuknya agama Islam di Cina juga dibawa oleh saudagar dari Arab dan Persia. Jalur perdagangan laut dan darat yang semakin berkembang membuat banyak pedagang Islam bermukim permanen di Cina. Keberadaan mereka menyebar sampai ke pelosok Cina. Banyak orang Islam yang menikah dan memiliki keturunan dengan penduduk lokal. Tokoh penyebar Islam di Cina. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memperoleh jaminan surga serta berjasa besar terhadap Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah keturunan Bani Zuhroh yang lahir di Mekah pada tahun 595 Masehi. Orang tuanya merupakan sosok yang sangat dihormati oleh suku Quraisy dan penduduk Mekah. Ia dikenal sebagai panglima militer yang mahir menggunakan anak panah dan seorang pendakwah yang menyebarkan Islam di wilayah Cina pada sekitar pertengahan abad ke-7. Tokoh lainnya ada Zheng He atau Cheng Ho, adalah seorang muslim yang berasal dari Cina. Ia adalah seorang pengembara sekaligus seorang diplomat. Zheng He lahir pada tahun 1371 Masehi di Cina bagian selatan di kawasan Yunnan. Ia memimpin 7 ekspedisi menuju Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Sri Lanka, Iran, Oman, Yaman, Somalia, Kenya, dan wilayah-wilayah lainnya. Peninggalan Islam di Cina. Tonggak keberhasilan diplomatik Islam Cina adalah berdirinya Masjid Huaiseng atau Masjid Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Masjid itu diklaim sebagai masjid tertua di daratan Cina yang usianya lebih dari 1.300 tahun. Masjid tersebut dikatakan telah ada pada masa dinasti Tang atau masa awal dinasti Song. Masjid tersebut dibangun kembali pada tahun 1350 Masehi dan kemudian kembali dibangun pada tahun 1695 Masehi setelah hancur dalam sebuah kebakaran. Mercusuar atau minaret Huaiseng telah dibangun pada masa sebelumnya. Lalu negara kedua adalah negara Jepang. Secara geografis, Jepang terletak di belahan bumi utara bagian paling timur benua Eurasia. Kepulauan Jepang dipisahkan oleh Laut Jepang dari benua Asia lainnya. Jepang bertetangga dengan Korea, Rusia, dan Cina. Batas-batas wilayah Kepulauan Jepang yaitu di sebelah utara ada Laut Okhotsk, di sebelah timur ada Samudra Pasifik, di sebelah barat ada Laut Jepang, di sebelah selatan ada Laut Cina Timur. Strategi penyebaran Islam di Jepang dimulai dari terbentuknya sebuah komunitas kecil di beberapa kota di Jepang. Agama Islam yang dibawa masuk oleh Torajiro Yamada yang datang setelah berkunjung ke Turki untuk menyampaikan simpati atas musibah Ertugul. Ia masuk Islam di sana dan berganti nama menjadi Abdul Khalil. Dengan terbentuknya komunitas-komunitas kecil Muslim, beberapa masjid telah dibangun. Selama Perang Dunia II, terjadi Islamic boom atau munculnya kesadaran mengenai Islam dalam
Munculnya kesadaran mengenai Islam melalui organisasi dan riset terhadap Islam dan dunia Muslim yang dilakukan pemerintah militer. Islam pun terus berkembang sampai sekarang. Tokoh penyebar Islam di Jepang. Orang Jepang pertama yang memeluk agama Islam adalah Mitsutaro Takaoka tahun 1909 dan berubah nama menjadi Omar Yamaoka setelah melaksanakan ibadah haji. Ia masuk Islam di Bombay, India setelah bertemu dengan ulama Rusia bernama Abdul Rashid Ibrahim. Peninggalan Islam di Jepang. Menurut Prof. Tanada, Islam masuk ke Jepang tahun 1920-an. Masjid Kobe yang dibangun tahun 1935 dan Masjid Tokyo tahun 1938. Masjid Kobe juga disebut dengan Masjid Muslim Kobe, merupakan masjid pertama dan tertua di Jepang dibangun tahun 1935. Masjid tersebut berlokasi di Nakayamate Dori di Chuoku, tempatnya 10 menit perjalanan dari stasiun Motomachi, Kobe, Jepang. Lalu negara ketiga ada Korea Selatan. Korea Selatan adalah negara yang terletak di Asia Timur, tepatnya mencakup bagian selatan semenanjung Korea. Korea Utara merupakan satu-satunya negara berbatasan langsung dengan Korea Selatan. Korea Selatan memiliki batas-batas wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Republik Rakyat Cina. Di sebelah selatan ada Laut Cina Timur. Lalu di barat berbatasan dengan Laut Kuning, di timur berbatasan langsung dengan Laut Jepang. Strategi penyebaran Islam di Korea. Islam masuk ke Korea pada awal abad ke-9 bersamaan dengan kedatangan para pelayar, pedagang Arab Persia, serta ahli geografi Islam. Mereka bermukim dan membentuk perkampungan Islam. Kehadiran pertama Islam dapat diverifikasi di Korea berawal dari abad ke-9 selama periode Silla bersatu dengan kedatangan pedagang dan navigator Persia dari Arab. Banyak dari mereka menetap secara permanen di Korea. Banyak umat Islam yang menikah dengan wanita Korea dan mendirikan desa-desa Muslim, sehingga semakin banyak penduduk yang menganut agama Islam. Pasca Perang Dunia Kedua, awal tahun 1959-an, Korea mengalami perang saudara dengan antara Korea Selatan dan Korea Utara, yang semakin memakan korban sekitar 5 juta warga sipil. Korea Utara yang waktu itu didukung oleh Cina dan Uni Soviet berhadapan dengan Korea Selatan. Di sisi sebaliknya, pihak Korea Selatan mendapat bantuan dari Amerika Serikat, Turki, dan beberapa negara sekutu lainnya. Tokoh penyebar Islam di Korea. Seorang penjelajah Persia bernama Ibnu Khordadbeh pada abad ke-9, pedagang Islam dari Arab dan Irak yang telah menetap di Korea. Catatan sejarah Korea dari zaman kuno menyatakan bahwa permukim Islam tersebut dipimpin oleh tokoh bernama Hasan Raza. Peninggalan Islam di Korea. Tahun 1970-an, hubungan Korea Selatan dengan banyak negara Timur Tengah kembali menggeliat. Orang Korea yang merantau dan bekerja di Arab Saudi banyak yang menjadi pemeluk Islam. Kemudian pada tahun 1974 berdirilah Masjid Sentral di Seoul dan Islamic Center, serta diikuti dengan dibukanya tempat-tempat ibadah umat Muslim temporer di beberapa daerah. Lalu negara terakhir adalah Taiwan. Kepadatan penduduk di Taiwan cukup tinggi, dengan jumlah penduduk Taiwan saat ini sekitar 23 juta jiwa. Sebagian besar masyarakat Taiwan berasal dari etnis Tionghoa dengan budaya Cina yang kental. Taiwan mempunyai batasan wilayah, yaitu di barat ada Pantai Tiongkok Daratan dan Republik Rakyat Tiongkok. Di utara berbatasan dengan Laut Cina Timur. Di timur laut berbatasan dengan Jepang, di timur berbatasan dengan Kepulauan Ryukyu atau Pulau Jepang, dan Samudra Pasifik. Di tenggara berbatasan dengan Filipina,
dan sisi selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Selat Luzon. Strategi penyebaran Islam di Taiwan. Taiwan terletak di kawasan Asia Timur. Masuknya Islam di Taiwan mulai dari abad ke-17 Masehi sekitar tahun 1949. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri itu. Bersamaan dengan kedatangan pedagang Muslim pada abad ke-7 Masehi yang kemudian menikahi perempuan setempat. Kebanyakan Muslim di Taiwan adalah para pendatang. Suku Hui adalah suku yang mayoritas beragama Islam. Keadaan mereka menikah. Suku Hui adalah suku yang mayoritas beragama Islam. Kemudian mereka menikah dengan masyarakat setempat. Secara resmi, jumlah Muslim di Taiwan sekitar 60.000 penduduk. Jalan Islam di Taiwan. Dua masjid besar di Taiwan yaitu Taipei Grand Mosque dan Taipei Cultural Mosque. Masjid tertua dan terbesar di Taiwan yang dibangun pada 1960 oleh arsitek asal Taiwan bernama Yang Zuocheng. Masjid Agung Taipei memiliki gaya arsitektur khas bangunan Kesultanan Utsmaniyah serta dipadukan dengan gaya arsitektur Persia. Masjid Kebudayaan Taipei selesai dibangun pada tahun 1984 Masehi. Masjid ini memiliki 5 lantai dan dibangun dengan menggunakan motif arsitek Islam klasik yang dirancang oleh arsitek Wang Mo-chun. Kesimpulannya adalah Islam merupakan agama yang sangat cepat berkembang di suatu wilayah dengan strategi penyebaran yang beragam pula, yaitu dari jalur darat, jalur laut, lalu ada pernikahan, lalu ada komunitas kecil Muslim di suatu wilayah yang menyebarkan agama Islam, dan ada Muslim yang bermukim untuk menyebarkan agama Islam tersebut.